Ya saya nggak dengar dan nggak bicara Pak Yosefnya itu sama saya. Iya. Cuman bilang segitu aja Pak Yosef, tolong lihat rumah berantakan sama siap dalam keadaan Pak Yosef di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mendoakan semoga teman-teman semuanya dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki, selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel saya sampai akhirnya saya dapat lebih semangat lagi untuk dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan teman-teman semuanya. Dan kepada yang belum mensubscribe channel saya, terlebih dahulu untuk mensubscribe channel saya, like, komen, juga share. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya mengenai yang terjadi di kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya sedang dengan Bapak Suparman ya. Kalau di dalam KTP itu Bapak Suparman. Kalau panggilan mungkin teman-teman semuanya juga sering mendengar ya di media yang lain, dari informasi yang lain itu beliau itu dipanggil Bapak Ujang Jahri. Nah ini juga sebenarnya adalah banyak ya di kolom komentar yang pengen saya untuk untuk berbicara dengan Pak Ujang Jahri menanyakan terkait keterangan yang diberikan oleh Bapak Ujang Jahri pada kasus yang terjadi di Jalan Cagak. Oke Pak, dengan Pak Suparman kan ya? Iya. Nah, Pak Suparman tadi saya udah jelaskan bahwa Pak Suparman ini dipanggil sehari-hari suka Pak Ujang Jahri ya Pak ya? Iya. Nah begini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan mohon maaf juga ini sudah sedikit mengganggu waktu Bapak ya. Iya. Tetapi pada dasarnya saya datang ke sini dan untuk pengen berbicara dengan Bapak agar semua publik tahu bahwa apa yang Bapak tahu itu bisa disampaikan, dan akhirnya mungkin dengan harapan nanti biar publik juga dapat menilai ya kan Pak ya, bahwa apa yang Bapak tahu memang sudah Bapak sampaikan kan. Jadi intinya kan kita tidak usah takut, tidak usah apa-apa ya Pak, karena memang kebenaran itu harus ditegakkan kan, seperti itu ya Pak ya. Nah yang pertama Pak, mungkin yang saya dalam ini Heri menanyakan kepada Bapak, bagaimana yang Bapak tahu pada saat kejadian seperti apa, sampai akhirnya Bapak juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang posisinya Bapak adalah sebagai saksi ya Pak ya. Dan mungkin orang banyak yang bilang juga bahwa Bapak itu bisa disebutkan juga salah satu saksi kunci. Kenapa? Karena memang pada saat itu kan Bapak berada di TKP. Intinya ada komunikasi juga dengan pemilik rumah atau Pak Yosef sebagai ayah dan suami daripada almarhumah ya Pak ya, Ibu Tuti dan Neng Amalia Mustika Ratu. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan ini terkait ini. Iya. Pertama-tama saya mau kerja. Nah, mau kerja. Berangkat kerja dari rumah jam 7:05 sampai ke jalan depan jam 7:04, lalu pergi ke lokasi pekerjaan. Datang ke sana saya mau ngasah, apa sih ngasah kalau bahasa ya untuk bagaimana pisau itu parang ya? Parang biar bisa tajam. Biar tajam. Nah, lagi ngasah. Ngasahnya itu di mana itu Pak? Di sebelah timur rumah. Sebelah korban. timur. Iya. Berarti ada di sebelah timur. Oh, di sebelah timur tuh berarti yang ada di tanah kosong itu ya? Iya, di jalan. Oh, kan di saya jalan. pekerja jalan. Di jalan. Di jalan ya, di pinggir jalan. Pinggir jalan. Tiba-tiba Pak Yosef datang dari belakang. Nggak tahu dari mana datangnya.
Dan kapan datangnya ya tahu-tahu udah di belakang aja. Dia bilang, Pak Ujang, tolong lihat rumah saya berantakan. Pak Yosep lari. Ya saya otomatis ngikutin. Itu jam berapa kira-kira Pak? 7:30. Oh, setengah delapan. Pak Yosep masuk ke rumah, saya mah nggak masuk. Cuman Bapak lihat di luar. Kelihatan di luar emang iya berantakan di kursi itu. Ya saya pulang lagi, saya lihat ke belakang mobil itu ada bercikan air. Nah, turunan dikit ada darah. Setelah itu saya bilang astagfirullahaladzim, ini ada apa? Lalu saya lihat lagi ke belakang, pas pintu belakang itu terbuka dan nggak rusak. Lihat ke bawah. Pintu belakang dalam arti ini mah pintu rumah ya? Bukan pintu mobil ya? Pintu dapur, pintu belakang dapur ya. Dalam keadaan terbuka ya? Dalam keadaan terbuka. Lihat di depannya, darah banyak sekali. Nah, lalu saya bilang sama Pak Yosep, Pak, saya mau lapor ke Pak RT. Iya, dan Pak RT nggak bilang, Pak Yosep nggak bilang kita bagi-bagi tugas, nggak bilang gitu sama saya. Cuman bilang, ya siap katanya. Ya saya pergi ke Pak RT. Jalan belakang. Sesampainya Pak RT mau ke kebun. Begitu ada pekerjaan Pak RT yang di kebun. Kata Pak RT, ya duluan. Saya nanti nyusul mau ngurus-ngurus yang pekerja. Kata Pak RT. Saya balik lagi ke sana. Sesudah balik sana, udah saya nggak berani masuk lagi ke sana. Gitu. Langsung aja sama teman-teman nyusulin. Lalu datang Pak RT, udah kerja aja gitu. Seperti itu ya yang Bapak. Yang saya tahu cuman segitu. Selanjutnya saya nggak tahu di dalam rumah Hidam itu. Lalu yang kedua Pak, tadi juga mungkin Pak RT kan juga bilang ya, bahwa apa mungkin yang sedikit Bapak tahu dan Bapak jelaskan tentang baju nih Pak. Ya baju Pak Yosep itu pakai jaket merah, topi merah. Nah kalau celananya saya lupa. Jaket merah, topi merah atau jaket yang ada putihnya teh bukan Pak? Kelihatannya agak enggak. Jaket merah? Jaket merah ya. Kalau kaosnya kaos putih, lihat saya kaos putih. Kalau masalah jaket cuman kelihatan merahnya aja. Jadi nggak jelas gitu sama saya. Terus? Pakai topi merah, Udah. Ya, gitu kalau celananya saya kurang tahu lah pakai celana warna apa-apanya. Nah ini ada juga ini yang menarik nih. Tadi Bapak katakan ya, sempat kita bicara bahwa Bapak katanya ada sesuatu yang Bapak dengar dari media-media yang lain, bahwa Bapak mendengar tidak ada bahasa seperti itu, tapi Bapak mendengar di media ya dengan yang informasikan bersumbernya mungkin dari Pak Yosep sendiri, katanya Bapak tadi mendengar ada masalah bagi-bagi tugas. Ya, bagi-bagi tugas itu gimana maksud Bapak tuh? Yang tidak sesuai menurut Bapak? Ya saya enggak dengar dan enggak bicara Pak Yosepnya itu sama saya. Cuman bilang segitu aja Pak Yosep, tolong lihat rumah berantakan sama siap dalam keadaan Pak Yosep di dalam rumah. Ya, saya di luar. Lalu Bapak mendengar dari media yang lain katanya kan, nah apakah itu disampaikannya mendengar apa yang disampaikan keterangan oleh Pak Yosep dalam hal ini mungkin diwakili oleh pengacaranya atau apa yang mendengar katanya tadi ada bagi-bagi tugas itu? Nggak tahu dah itu mah. Cuma Bapak sendiri yang Bapak kan katanya kata Bapak mendengar nih di media ada persoalan bagi-bagi tugas. Nah itu mendengarnya dari apa? Dari media? Bukan, dari teman. Oh, dari teman. Saya nggak punya HP yang bagus kayak yang sekarang ya. Saya cuma dengar-dengar sama teman aja. Ada suara itu. Nah, saya agak nggak terima. Suara itu. Oh iya Pak Ujang ya. Dan boleh kalau mungkin kembali lagi Pak untuk soal tadi bagi-bagi tugas. Mungkin maksudnya itu bagi-bagi tugas terkait laporan ke polisi dan apa katanya gini, Pak Ujang di sini bagi-bagi tugas, saya mau lapor polisi katanya. Katanya ya kan ya gitu. Oh iya. Jadi Bapak hanya mendengar tadi katanya yang di HP atau apa mungkin dari media gitu ya Pak, media. Maksudnya dari channel YouTube juga mungkin ya Pak seperti itu ya? Iya. Oh iya. Nah, terus kalau ini
sampai sekarang itu kemarin Bapak dipanggil oleh pihak kepolisian berapa kali, Pak? 6 kali sama yang kemarin di Bu Lilis dipanggil 6 kali ya? Iya. Berarti mungkin 6 kali itu termasuk di Polres ya, yang di Polres ya. Sama Pak diantar sama Pak RT waktu iya, itu ya. Sama Pak RT Pak Lurah. Jadi sampai saat ini tidak ada dimintai keterangan lagi dan juga tidak. Iya. Iya Pak. Maksudnya mungkin itu saja yang Heri pengen tanyakan kepada Bapak ya, terkait keterangan yang diberikan oleh Bapak yang posisinya pada saat itu sebagai saksi ya Pak ya. Karena memang mungkin pada saat itu Bapak memang benar ada di TKP itu tadi ya. Iya benar. Cuman tiba-tiba Bapak lagi ngasah tuh tadi kembali nih. Bapak langsung ditegur aja, dipanggil dari belakang. Iya. Nggak tahu dari mana datangnya itu Pak Yosef, tahu dari belakang aja. Ya dari belakang aja. Oh, berarti kalau boleh sedikit tahu nih Pak, biar gamblang juga. Kan ini jalan nih Pak ya. Jalan, ini rumah. Nah, ini Bapak di samping sebelah kanan berarti ya Pak? Sebelah kiri menghadap timur. Oh, berarti sebelah kiri itu di seberang jalan? Ya di jalan. Enggak, maksudnya ini jalan kan? Ya. Di jalan. Ya di sininya. Oh, di sebelah kiri. sininya. Ya, di kiri. Menghadap sebelah timur. Menghadap sebelah timur. Makanya Bapak tidak tahu datang dari mana. Iya. Itu. Sedangkan kan konsentrasi saya bukan sama suara yang lain, suara ini aja ngasah. Ya, Bapak mah kan teman-teman nih semuanya nih. Jadi mungkin ini juga harus dipahami. Mungkin ya, saya yakin teman-teman juga melihat gestur Pak Ujang nih. Saya rasa Pak Ujang itu memberikan informasi kepada kita, menurut pendapat saya ini. Saya tidak tahu menurut pendapat teman-teman seperti apa, nanti teman-teman bisa berkomentar ya. Tetapi kalau secara pribadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ujang ini sangat jujur teman-teman. Dengan gaya Pak Ujang yang bisa dikatakan mungkin kita itu termasuk saya juga sama ini. Sebenarnya kita dari kampung ya Pak ya? Iya. Nah mungkin menurut saya seperti itu. Dan yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman tadi bahwa kan Pak Ujang ceritanya nih sedang kalau di kampung di sini ya, kita itu ngasah. Kenapa itu ngasah parang? Nah kan teman-teman sampai bertanya itu sampai kenapa katanya yang ngasah atau bagaimana ya kan? Nah sebenarnya Pak Ujang ini bekerjanya di apa ya Pak? Bina Marga. Di Bina Marga. Bagian kebersihan, pemeliharaan jalan. Bagian pemeliharaan jalan. Jadi Pak Ujang ini kalau misalkan dia sedang bekerja karena memang mungkin saat itu juga berada di TKP, tidak jauh dari wilayah TKP karena beliau ini sedang bekerja. Jadi sedang ngasah. Tujuannya adalah untuk bagaimana si parang ya Pak ya? Ya, parang itu bisa tajam sehingga untuk ngepris jalan itu bisa bersih ya Pak ya? Iya. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semuanya bahwa Pak Ujang pada saat itu ngasah parang itu adalah untuk membersihkan jalan. Karena memang sekali lagi pekerjaan Pak Ujangnya itu sehari-hari sebagai petugas kebersihan. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Dan bagaimana pendapat teman-teman terkait keterangan yang disampaikan oleh Pak Suparman dan atau mungkin yang sering disebut Pak Ujang Jahri, silakan teman-teman berkomentar. Demikian dari saya, Pak Ujang. Terima kasih atas informasi yang diberikannya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.